Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bandung Barat. Amanah, gaskeun. Tegal. Laka-laka. Mantap. Oke, masih di Islami Tinda, masih di tema kita hari ini yang luar biasa buat jamaah Islami Tinda yang di rumah yang baru bergabung yang dirahmati Allah. Masih di tema kita suami amalkan ini dijamin jadi ATM berjalan. Alhamdulillah. Jamaah. Masih ingat tadi yang pertama apa amalannya buat suami adalah yang pertama memiliki rasa cemburu. Yang kedua amalannya apa Bu? Memaafkan istri. Kalau istri sah, tapi jangan sering sering. Nanti suaminya ngambek. Iya. Sekarang kita lihat dulu video tayangan lagi yang kali ini sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita tentang ketika suami ngomentari istrinya. Ini dia tayangannya. Betul apa betul Bu? Betul. Kalau mau istrinya cantik gimana Bu? Dimodalin ya Allah. Tahu gak jawabannya apa? Apa tuh? Tegal. Bandung Barat. Nah, amanah gaskeun katanya tuh. Ustadz jadi gimana nih amalan yang ketiga? Yang dilakukan suami biar bisa jadi ATM berjalan katanya. Tadi kan dibilang ada kaitannya sama aib istri. Maksudnya dibuka gitu aibnya atau ditutupin? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib dan Bunda. Buat semuanya, Masya Allah Tabarakallah. Hari ini Islam itu indah mengangkat rezeki dari sisi keluarga. Ternyata nggak usah jauh-jauh. Ayo semua gasken. Laka. Buat semuanya maaf tanpa menggurui. Ternyata ada amalan singkat dan padat dan mudah dilakukan sebenarnya. Tapi jarang orang mau melakukan. Yakni maaf. Jangan pernah membuka aib istri. Jadi tidak membuka aib pasangan itu sama dengan memudahkan jalannya rezeki. Karena banyak laki-laki dengan mudahnya menceritakan aib pasangan. Oh, istri saya itu begini orangnya. Oh, istri saya itu begini. Itu. Tidak boleh menceritakan aib pasangan. Unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Sebaiknya kita menutup, menjadi pakaian. Menutup aib pasangan. Jangan pernah menceritakan tentang pasangan. Maaf. Apa artinya aib? Aib itu kekurangan yang harus ditutupin. Tidak boleh diceritakan. Sekali lagi, tidak boleh. Istri saya itu cerewet. Apalagi nih, ada kadang-kadang gini. Saya kalau keluar rumah, sudah bujangan. Oh, berarti Anda telah menalak istrimu di rumah. Tanpa Anda sadar, Anda sudah menalak istri. Kalau ada laki-laki berkata, saya kalau keluar rumah sudah bujangan. Tidak boleh. Apalagi dia ceritakan aib istrinya, sifat-sifat istrinya. Tidak boleh. Istri itu harus dimuliakan. Istri harus dimuliakan. Setuju? Setuju. Bandung Barat. Dia lupa main gasken aja. Ada satu hal lagi buat kita semua. Kenapa disebut di dalam Al-Quran sebagai pakaian? Karena menutup. Tugas pakaian apa? Fungsi pakaian apa? Menutup. Tugas pakaian apa? Fungsi pakaian memuliakan. Tugas pakaian, fungsi pakaian mempercantik. Harusnya kalau perlu, makanya Masya Allah Tabarakallah. Habib Usman sudah menutup betul-betul istrinya. Sudah pakai cadar, apa? Nikop 2, 3. Sudah pakai nikop. Artinya apa? Sudah menutup diri. Itu bagus. Semakin istri itu di dalam wa karna fi buyutikum, sebaiknya wanita di rumah agar tidak menampakkan pasangannya. Anda tidak menampakkan tapi Anda menceritakan. Apa hubungannya dengan menutup aib pasangan dengan rezeki? Ya iyalah, membuat keberkahannya hilang. Hilang respek orang. Setiap menceritakan pasangan kekurangannya itu bikin sakit hati orang. Benar. Jadi seharusnya
kekurangan istri cukup kita aja suaminya yang tahu. Karena ada satu Ya? nih, ini buat laki-laki Apa mudah-mudahan tuh? diperhatikan. Bahwa tugas laki-laki adalah melindungi pasangan. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Amalan yang berikutnya, yang keempat agar suami jadi ATM yang tidak terbatas buat para istrinya ya. Katanya caranya cukup mudah, yaitu banyak-banyak bersyukur dengan yang telah istri kasih ke kita. Cuma ada nih, nauzubillah min zalik ya, ada juga mungkin diantaranya yang nonton ya, yang istrinya kadang-kadang tiap hari ngeluh mulu, bikin suaminya pusing. Terus kalau istrinya ngeluh mulu gimana suaminya mau bersyukur? Coba kita tanya sama Ustazah Lulung. Silakan dijawab Ustazah Lulung, tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Terima kasih Kakak Fadli sekali lagi. Mohon izin Habib Usman, Ustadz Maulana dan bunda-bundaku yang solehah. Amin ya robbal alamin. Bunda iya gitu ya. Bunda. Bunda-bunda. Iya iya. Bunda. Semangat. Jadi gimana nih kalau kita kepengen suami kita atau seorang laki-laki menjadi seorang suami menjadi ATM berjalan. Yang pertama masih ingat gak tadi? Yang pertama amalannya harus punya rasa cemburu. Yang kedua mau memaafkan kesalahan istri. Yang ketiga jangan ngebuka aib. Dan yang keempat adalah untuk suami agar menjadi ATM berjalan bagi istri banyak bersyukur yang dilakukan istri untuk dirinya. Bersyukur kepada Allah, menjaga keikhlasannya. Jadi ingat ya, siapa yang bersyukur pasti akan Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah, jika kita bersyukur, jika kalian bersyukur, pasti Allah akan tambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika kamu kufur, maka Allah akan berikan azab. Jadi yang pertama, bersyukurlah atas apapun yang istri berikan kepada kita. Dia masak sayur asam, terima. Dia masak tempe, terima. Tergantung uang belanjanya. Ya gak sih? Kalau misalnya dikasih 100.000, bisa kita yang namanya masak opor ayam. Kalau dikasih 50.000, sayur asam sama tempe. Kalau dikasih 25.000 tumis toge. Kalau dikasih 10.000 oncom. Kalau 5.000 beli kerupuk 2 ya. Kalau dikasih 1.000 ya udah kasih bumbu penyedap aja. Jadi kita sebagai istri tuh bisa memberikan yang terbaik. Nah bersyukur, gak usah ngomel, gak usah ngeluh. Tapi kalau misalnya istrinya suka ngeluh gimana? Kalau istri suka ngeluh gimana bikin seorang suami bersyukur? Maka yang pertama komunikasi. Ngobrol. Dulu aja zaman kita ta'arupan seneng kalau kita ngobrol. Masa udah menjadi suami istri ngobrol males? Ayo inget gak? Ibu dulu waktu ta'arupan sama suami, calon suami kalau ngomong seneng gak? Seneng kan? Kalau lagi datang ke rumah, aku pulang ya. Baru jam 9. Ntar aja. Giliran jam 11, masih sore. Jam 11 masih sore. Nah sekarang udah suami istri ngomong aja gak mau. Padahal kita sebagai seorang istri, seorang pasangan, kita ini harus yang namanya komunikasi. Nah jadi yang pertama, biar seorang suami ini memiliki yang namanya rezeki yang banyak. Satu, bersyukur atas apa yang istri berikan. Yang kedua, kalau ada kekurangan-kekurangan, jika ada kekurangan dalam pasanganmu, asa ayyajal fihi khairon katsira. Di balik kekurangannya pasti banyak kelebihannya. Oh gitu. Iya kayak Umi ini bawel cerewet, ya kan? Kekurangannya tuh. Kekurangannya bawel cerewet kan? Kelebihannya? Kelebihannya masak enak. Oh ya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustazah Lulung. Masya Allah. Ada orang muji diri sendiri. Kok kata-katanya Iya sama? sama. Sepemikiran kita ya. Ini apa sih? Saya baru mau Ya ngomong. Allah. Ada ya yang memuji diri sendiri. Makanya ya Allah. Berarti kurang dipuji sama suaminya. Enggak ya? Masya Allah. Kita lanjut jamaah. Siapa kita mau kasih kesempatan sekarang jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari mana sebelah sini? Oh yang ini ibu ya. Ibu boleh maju ke depan ibu. Masya Allah. Silakan ibu. Sebelah sini lagi bu. Iya perkenalkan dirinya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosmiati dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
Tepuk tangan buat Ibu Rosmiati. Mau nanya sama siapa Ibu? Bib, mau nanya dong? Oh, boleh. Akrab banget. Akrab banget. Bib, Kayak Bib. tetangga. Kayak tetangga. Iya, iya. Ini dengerin curhatannya dulu. Ya, silakan Bu, curhatnya apa Bu? Akrab banget. Bib, kalau suami Jangan jadi malu ntar. Ah. Ayo. kalau suami pengen banyak uangnya kayak ATM, Mm-mm. amalannya gampang. Mm-mm. Jangan membohongi istri. Oh gitu. Kalau bertahun-tahun istri dibohongin, apa boleh istri minta pisah? Oh ya. Kok pisah? Pisah Iya. apa nih? Pisah rumah. Pisah rumah. Pisah rumah. Minta rumah baru dong berarti. Iya, itu aja Ya Ibu. itu aja. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Terima kasih banyak Ibu. Pertanyaan silakan dijawab, Bib. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustazah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sina Muhammad wa ala ali sina Muhammad. Amalan kelima, kalau dilakukan suami akan rezekinya seperti ATM isi, bukan ATM kosong. Yaitu jangan membohongin istri. Jadi tidak boleh membohongin istri sampai menzoliminnya. Apalagi sampai betul-betul dia melakukan hal yang buruk terhadap istrinya. Dibohongin, padahal ngakunya ke sini, tau-taunya ke sana dan melakukan perbuatan yang tidak baik. Bahkan dia berzina, judi, khamar, maksiat dan lain sebagainya. Ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzalimin. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijaban. Jelas bahwasanya tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya langsung kabul. Langsung kabul dan langsung dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Jangan kalian sebagai seorang suami membohongin istri karena kerugiannya sangat banyak. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, yang ada ribut setiap harinya, yang ada marah-marah setiap harinya, yang ada curigaan setiap harinya. Akhirnya apa? Akhirnya dampaknya buruk. Dan ketahuilah bahwasanya dosa yang paling besar nomor 3 adalah kadzab. Kadzab. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Nomor 1 adalah asyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Dan yang ketiga adalah Rasulullah lagi senderan langsung menegakkan duduknya dan berkata kadzab, kadzab, kadzab. Berdusta, berdusta, berdusta. Maknanya apa? Maknanya adalah berdusta ternyata adalah dosa besar nomor 3. Kemudian kalau misalkan ditanya, boleh gak saya meminta cerai karena saya sudah dibohongin, sudah disakitin, sudah dihinakan. Nikah itu berharap rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalamnya penuh dengan cinta, kasih sayang, ketenangan. Kalau di dalamnya tidak ada kasih sayang, di dalamnya tidak ada ketenangan, di dalamnya tidak ada kebahagiaan, maka seorang istri boleh dia melapor kepada siapa? Orang tua suaminya. Dia bohongin terus nih, dia zolimin saya terus, dia seperti ini. Masih nggak bisa juga kasih tahu orang tuanya, agar orang tuanya ngasih tahu orang tuanya kembali, dikumpulin keluarganya, dinasehatin, masih nggak bisa juga. Cari gurunya dia, agar dinasihatin sama gurunya, nggak bisa juga. Maka diperbolehkan dalam syariat ketika dia dizolimin, dia disakitin, dia dihinakan atau bahkan mungkin boleh jadi udah main tangan, maka boleh seorang istri untuk meminta talak hulu. Oleh karena itu tetap dia berprasangka baik dulu, kalau bisa diperbaikin maka boleh diperbaikin. Kalau tidak bisa diperbaikin dan dampaknya udah fatal, udah menjadi sebuah kehancuran, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan dan ada yang sakit hati bahkan terzolimin, maka diperbolehkan dalam syariat. Oh itu kalau udah parah banget ya Bib ya. Makasih banyak tepuk tangan buat Habib Usman. Nah ini sekarang coba kita tanya lagi sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana ada nggak sih sosok suami kisah dari sahabat Rasulullah atau mungkin dari sahabat nabi-nabi terdahulu ya yang jadi ATM berjalan buat istrinya? Ada? Sini Ibu. Oh ibu diajak. Ada lagi? Sini. Ada lagi? Ayo. Ibu Iya. sini. Dari Bandung Barat 1, dari Tegal 1. Ayo coba mau diadu ini? Atau gimana? Ibu
Cina iya Cina. lo kama cerita kisah angka makunrai ba na lo makunrai angka lakay na nasuro. Nah. Yuk, coba. Taruh, stop dulu. Ibu ngerti? Enggak. Ibu ngerti? Ibu orang mana? Orang Sunda. Orang Sunda. Ini tadi bahasa apa, Bu? Enggak ngerti. Bahasa Sunda Ini harusnya. kan bahasa daerah kita. Ini daerah Bugis ini. Masa tidak mengerti? Udah. Ki? Sabar. Bandung. Sabar dulu. ini dari Tegal. Ini dari Bugis. Iya. Ini dari Sunda. Iya. Nggak nyambung kalau ngomong bahasa gitu. Ya di rumah nanti kita lanjut lagi ya. Kita cari translate-nya dulu bahasa Indonesia. Dalam asin. Nah tuh kan masih Iya. jadi ribut kan. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islami Tinda.